selamat datang di Pamali, podcast mahasiswa UNBI. Nah, teman-teman sekalian, hari ini akan menjadi hari yang spesial juga nih, karena pembahasan hari ini tuh menarik banget, yaitu mengenai femisida. Nah, yang pasti hari ini aku gak bakal sendirian dong podcast kali ini. Hari ini aku bakal ditemenin sama akang-akang dan teteh-teteh juga. Mungkin kita mulai dari narasumbernya dulu nih. Oke, mungkin Kang boleh perkenalan dirinya dulu? Oke, perkenalkan, nama saya Andre Simotang. Saya berkuliah di Sekolah Tinggi Hukum Bandung yang udah pasti jurusan hukum. Saya juga dipercaya untuk menjabat sebagai Menko Sosial Politik Pergerakan di Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Hukum Bandung periodisasi 2024-2025. Dari Pres boleh? Baik, perkenalkan teman-teman, nama saya Maria Sabatini Nurunona Yewi. Sekarang saya dipercayai untuk menjadi Presiden Mahasiswa BEM Kemaludi. Perkenalkan teman-teman, saya Riko Renaldo Nasution, saya wakilnya dari Tahyeli. Saya adalah orang yang menolak patriarki. Mungkin kalau misalkan hari ini nih Kang, kan pembahasan kita femisida ya Kang. Mungkin aku pengen nanya-nanya nih sama Kang-Akang dan teteh-teteh. Sebenarnya femisida nih dari aku sendiri sebenarnya jarang banget ngedenger kan femisida tuh apa sih Kang sebenarnya gitu. Mungkin dari narasumbernya dulu deh, dari Kang Andre, boleh deh Kang? Berbicara terkait femisida sebenarnya hal yang menarik buat kita bahas karena sebenarnya awal dari femisida itu dia di tahun 1947 sekitar segituan. Itu ada seorang aktivis perempuan yang juga menulis buku yang hari ini kita kenal femicide. Itu tuh dia pertama kali waktu kesaksian dalam pengadilan dia berbicara terkait kata femisida yang di saat itu orang-orang belum tahu apa sih makna dari femisida. Nah, pada akhirnya Komnas Perempuan di Indonesia mulailah meneliti terkait femisida, mulai memantau terkait femisida. Itu pada akhirnya dapatlah di 2021. Nah, 2021 femisida tuh artinya adalah bagaimana dia pembunuhan terhadap perempuan dengan berbasis gender, dan itu biasanya didasari terkait superioritas, dominasi, misoginis. Kurang lebih yang saya tahu. Oke, berarti sebenarnya femisida ini tuh bedanya sama pembunuhan biasa tuh apa sih Kang? Nah, kalau kita berbicara terkait bedanya pembunuhan sama femisida, itu tuh ada diatur di 338 KUHP. Karena saya kebetulan anak hukum juga. Jadi 338 KUHP itu dia ngomongin tentang pembunuhan biasa. Nah, hari ini apakah femisida sama dengan pembunuhan? Sama, tapi dia di skala lebih spesifik. Berbicara spesifiknya di mana? Pembunuhan terhadap perempuan. Makanya femisida itu disebut salah satu kejahatan spesifik adalah kejahatan yang berbasis gender dan lebih menyuarakan keramahan gender. Oke, mungkin aku mau nanya nih sama Pres nih Teh. Ya. Karena femisida ini kan pembunuhan yang berbasis gender ya, dan khususnya perempuan nih Teh. Teteh sendiri sebagai perempuan, gimana sih Teh mendengar hal ini atau menanggapi hal ini? Oke, Rod, sebenarnya juga kata-kata femisida sendiri juga belum ramah terdengar oleh masyarakat Indonesia karena ada beberapa yang masih berpikir femisida itu tidak terlalu penting di lingkupan kita. Bahkan kebanyakan mahasiswa pun juga tidak terlalu berpikir sampai sejauh itu apa sih dampak dan ciri-ciri dari femisida sendiri. Dan kalau menurut Teteh sendiri, femisida ini tuh wajib banget jadi bahan pembelajaran, apalagi khususnya kita mahasiswa dan khususnya kita kaum perempuan, karena ini tuh lebih melindungi kita dalam kehidupan. Dimana sekarang itu banyak banget dating online yang sering ketemu dengan cowok-cowok random dan selalu ngajak ketemuan. Nah, di sini tuh sebenarnya kita juga bisa belajar tuh gimana sih caranya ciri-ciri dan mempelajari apa sih yang terkait dengan femisida. Dan cukup ngeri juga ya, karena dari kasus kita belajar dari kasus tahun 2023 di bulan Juni sampai di 2024 bulan Juni itu terdapat hampir sekitar 200 kasus yang masuk dalam berita online di Komnas HAM perempuan sendiri ya, perlindungan perempuan, dan itu belum tercatat tuh orang-orang yang belum ngelaporin. Sebenarnya agak ngeri-ngeri sedap ya kalau dengar hal-hal yang kayak gitu. Oke, kalau dari Kang Riko sendiri nih Kang, aku pengen tanya, kan tadi kita udah dengar POV dari perempuan ya. Sebenarnya kan femisida ini balik lagi nih kayak yang tadi Kang Andre bilang, sebenarnya kan pembunuhan yang berbasis gender nih terhadap perempuan lah. Sebagai laki-laki, Akang ngeliatnya gimana sih kasus ini tuh?
Sebagai laki-laki ya, kalau sebagai laki-laki mungkin ada hubungannya sama budaya patriarki mungkin ya. Kalau misalnya kita berbicara tentang femisida, penyebabnya tadi yang udah disampaikan sama Kang Andre sama Prasyeli juga, seperti apa ya, halnya pembunuhan, walaupun itu mau ke perempuan mau ke lelaki kan juga sekarang mahasiswa di umum sekarang pelecehan itu terjadi hanya untuk perempuan, padahal kan tidak sama sekali gitu loh. Lelaki juga ada yang mengalami pelecehan seksual seperti itu kan. Jadi untuk pandangan lelaki sepertinya ya emang harus diterapkan kesadaran yang penuh, pemerintah maupun dari masyarakatnya juga harus menerapkan kesadaran yang penuh bahwa satu aja korban dari kekerasan itu tuh udah teramat banyak, apalagi sampai disebutin sama Pers tadi ada 200 sekian lebih kan, kalau nggak salah totalnya 270-an gitu loh, kalau salah koreksi gitu. Jadi seperti itu sih sebenarnya. Mungkin kita balik lagi ya Kang ke Kang Andre. Aku pengen nanya Kang, menurut mungkin kalau misalkan berbicara tentang kasus femisida sendiri di Indonesia, dari kasus femisida sendiri di Indonesia tuh sebenarnya udah berapa banyak sih Kang? Atau mungkin karena si femisida ini mungkin bukan menjadi hal yang umum didengar lah ya, masih menjadi mungkin hanya sebagian atau segelintir orang lah yang baru mendengar tentang femisida ini sendiri. Lalu untuk contoh-contoh kasus atau mungkin kayak ada kasus terjadi di Indonesia yang mungkin orang nggak tahu nih ternyata itu femisida, dan gimana sih Kang gitu datanya menurut Kang Andre, atau yang Kang Andre tahu lah menurut Kang Andre itu gimana? Nah, kebetulan aku juga udah coba riset beberapa data nih. Jadi di tahun 2024 tuh ada sekitar 159 kasus femisida di Indonesia. Nah, tapi yang paling menarik akhirnya juga Komnas Perempuan mengeluarkan awal kajiannya tuh, dia tuh sampai ngekaji umur berapa aja sih. Nah, jadi izin buka data ya. Karena kalau ngomongin data kan udah konkret. Iya, benar. Nah, kalau ngomongin data usia rentan femisida tuh dari umur tahun 2021 tuh dari 11 sampai 20 tahun itu ada 60 korban. 11 sampai 20 tahun. Nah, 21 sampai 31 tahun itu ada 111 korban. Dan dari 31 sampai 41 tahun itu ada 100 korban. Nah, hari ini kita bisa lihat itu tuh ada lagi sebenarnya di bawahnya tuh ada beberapa data di bawah dan di atas umur itu. Tapi coba kita amati, berarti korbannya itu kalau kita ngomongin femisida pertama anak. 11 sampai 21 usia rentan tuh. Terus kalau kita ngomongin lagi dari 21 sampai 30, ini yang kita kenal dengan KDP, kekerasan dalam pacaran. Nah, kalau kita ngomongin dari 31 sampai 41 berarti apa? Menikah. Nah, ini juga ada hal yang coba mau aku jelasin. Jadi sebenarnya teman-teman, femisida itu nggak satu. Femisida tuh akhirnya di Komnas Perempuan juga dia dibagi jadi 9 unsur femisida. Nah, ini juga nih aku coba bacain ya, buat kita sama-sama ini aja. Jadi ada 9 jenis femisida. Yang pertama itu jenis femisida intim, yang kedua itu femisida berdasarkan budaya, yang ketiga ada femisida konflik bersenjata, industri seks komersial, disabilitas, bahkan ada femisida di penjara, femisida non intim, dan femisida pada penggiat atau aktivis HAM. Berarti sebenarnya femisida ini sendiri tuh sekarang dispesifikkan lagi ya Kang ya? Betul. Jadi beberapa kategori kejahatan. Aku mau minta tanggapan dari Kang Andre, dari Kang Riko, dari Pres juga. Menurut kalian kayak kenapa sih sekarang ini femisida ini bisa terjadi, dan kayak kenapa mungkin makin marak ya sebenarnya kalau misalkan dilihat di tahun sekarang, karena mungkin tidak tersorot atau mungkin orang-orang masih awam ya akan kasus ini. Kenapa sih si femisida ini tuh bisa dikategorikan jadi kejahatan yang spesifik gitu? Mungkin boleh deh dari Kang Riko dulu. Iya. Spesifik. Kalau dikategorikan, kenapa dikategorikan spesifik? Mungkin pertama udah dijelasin sama Kang Andre kali ya. Mungkin aku coba merespon dari data-data yang Kang Andre tadi berikan seperti itu. Jadi sebenarnya femisida ini banyak faktor-faktor yang mempengaruhi kan sebenarnya. Kalau kita lihat dari data-data tadi, ada itu dari unsur patriarki, ada juga di berbasis kekerasan bersenjata ya Kang ya. Jadi banyak unsurnya seperti itu. Kalau misalnya pertanyaan adalah kenapa baru-baru sekarang, mungkin aku mempercayai bahwa dunia ini
yang terjadi yang sekarang itu udah terjadi di masa lalu. Oke. Cuman emang di masa lalu belum ada media sosial yang menyoroti kasus-kasus seperti ini. Pun sekarang yang udah ada media sosial, menurut aku karena kesadaran terhadap masyarakatnya masih agak kurang, jadi data-data informasi itu kan penting. Jadi agak lebih digiatkan lagi untuk mensadarkan masyarakat seperti itu. Pun dari pemerintahannya juga harus memberikan konseling segala macam, pengaduan segala macam itu digiat-giatkan biar kita pencegahan femisida ini bukan hanya pas ada kasus baru kita pencegahan atau pas ada terdeteksi bakal ada kasus baru kita pencegahan. Cuman dari awalnya banget, dari akarnya banget gitu loh. Dari bagaimana kalau kita lihat femisida kan berarti ada hubungannya sedikit dengan psikologi kan, bagaimana berperilaku patriarki segala macam. Jadi emang dari awal emang harus kita perbaikin sebenarnya dari pola pikir, mindset, tata cara kita bertutur segala macam, karena ada unsur-unsur kebencian juga tadi kan dikategorikan dari Komnas Perempuan seperti itu. Jadi kalau misalnya kita berbicara femisida, kasus yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini cukup memprihatinkan. Jadi emang harus timbul kesadaran seperti itu. Berarti Kang, kalau misalkan tadi kan Kang Riko sempat nyinggung masalah budaya patriarki dan lain sebagainya. Berarti menurut Kang Riko sendiri itu berperan besar nggak sih Kang budaya patriarki ini dalam kasus femisida ini? Sangat berperan besar. Karena tadi ada budaya patriarki kan kita mungkin menjelaskan secara simpelnya seperti ini. Saya lelaki punya pacar atau hubungan sama lawan jenis. Nah, budaya patriarki itu menggambarkan bahwa si pacar saya ini, saya menganggap dia itu sebagai bahan pemilikan saya. Oke. Jadi adalah timbul unsur-unsur kayak seperti ini barang saya, terserah saya mau berbuat apa nih sama nih orang gitu loh. Makanya timbul kasus-kasus femisida yang bahkan jenis pembunuhannya memprihatinkan. Ada yang sempat ramai banget kasus di TNI di Jayapura di Papua. Itu bahkan korban femisidanya dibakar. Gitu loh, dibakar hidup-hidup. Bayangin. Terus ada juga beberapa kasus yang lain itu dimutilasi. Berarti kan ada gejala-gejala bahwa tidak sehat mental si pelaku ini. Maka harus disadarkan sedari sebelum terjadinya gitu loh, dari akarnya banget seperti itu. Jadi patriarki sangat mempengaruhi ini gitu loh. Kalau dari Presiali sendiri nih, ternyata sebagai kaum perempuan yang mendengarkan penjelasan yang tadi udah kita sempat bahas, dan ternyata bahkan yang Kang Riko sebutin data terbarunya bukan data terbaru, mungkin ada data yang menyebutkan bahwa femisida sendiri itu sampai ada dimutilasi lah atau kayak dibakar hidup-hidup. Teteh sendiri sebagai perempuan mendengar itu gimana sih Teh? Ya, baik Rod. Sebagai kaum perempuan juga tentunya cukup memprihatinkan. Makanya tadi saya bilang di awal, perempuan itu juga harus cerdas dalam berpikir, bukan karena contohnya gini deh, pengalaman aja. Jadi mungkin tanpa kita sadari pasangan kita tuh juga sebenarnya pernah berbuat KDRT dalam pacarannya Bang. Kekerasan dalam pacaran itu juga sebenarnya menjadi salah satu bukti nyata dalam kehidupan. Tapi kebanyakan perempuan lebih mengandalkan perasaan daripada berpikir. Makanya perempuan zaman sekarang perlu kita edukasi. Contoh seperti kemarin juga KKPK itu juga sempat ngadain seminar untuk para mahasiswa khususnya putri, di mana itu menjelaskan bahwa sebenarnya KDRT dalam kekerasan dalam pacaran itu juga tentu banget harus diperhatikan, bukan hanya dalam rumah tangga, tapi sebagai perempuan kita juga harus berpikir bahwa ketika pasangan kita melakukan sesuatu kekerasan kepada kita sendiri, entah itu fisik ataupun mental, seharusnya kita bisa tahu, oh ini sudah masuk dalam kategori femisida. Jangan, tadi saya bilang, saya sendiri juga ya, tentunya kalau sudah cinta, terus cinta banget, sejatuh-jatuhnya banget juga bakal nggak terima kalau seandainya pasangan saya bisa berbuat kasar begitu. Makanya harus mengenali ciri-ciri femisida itu seperti apa, bentuk perilaku pasangan kita itu seperti apa, seharus dan tidak seharusnya begitu. Jadi bisa membedakan pola pikirnya begitu, Rod. Oke. Aku setuju banget sih Pres sama apa yang Pres sampein. Tapi nih Kang Andre, aku mau tanya nih, ya dari menanggapi apa yang disampaikan sama Presiali. Sebenarnya kalau misalkan kita membahas kasus femisida, sebenarnya siapa sih Kang pelaku yang paling sering atau mungkin yang yang paling punya indikasi lebih sering atau lebih mungkin nih gitu
mengenai femisida ini sendiri? Apakah mungkin kayak keluarga kah, atau memang pasangan, atau bahkan teman terdekat gitu? Hari ini kalau sesuai data kita nggak bisa pungkiri kalau sebenarnya pelaku femisida paling sering cenderung itu adalah suami, pacar, mantan suami, mantan pacar, atau bahkan HTS lah kalau kita bilang sekarang. Berarti orang-orang yang emang bisa dibilang udah memiliki hubungan lah ya Kang, kayak misal baik pasangan atau mungkin mantan pasangan lah ya Kang. Karena bahkan ada yang menarik di tahun 2021 di Cianjur ada yang karena masalah kawin kontrak akhirnya tuh dia disiram air panas. Itu di Cianjur tuh. Terus ada di Purwokerto itu masalah pembacokan. Itu kalau nggak salah di Purwokerto ya. Nah ini hal-hal yang kita lihat coba berarti balik lagi nih ke 9 jenis femisida tadi. Paling banyak kasusnya itu di tadi hubungan intim. Karena femisida ini biasanya bisa terjadi karena si pria itu merasa wanita ini milik gua, ini punya gua nih, lu nggak bisa ngapain, kalau lu ngelawan nih gua sikat, gitulah kasarnya. Balik lagi ke patriarki yang tadi sempat disinggung ya. Sebenarnya Kang, kalau misalkan di Indonesia sendiri nih Kang, undang-undang mengenai femisida ini tuh udah ada atau memang gimana sih Kang? Nah gini, terkait undang-undang femisida sebenarnya belum ada diatur secara khusus di undang-undang femisida, belum ada. Karena ini hal yang baru juga kita dengar, walaupun sebenarnya udah kedengaran dari 2017, 2021 sampai sekarang 2025. Cuman hal yang paling mendukung itu kalau di satu itu dia di pertama undang-undang KDRT itu satu. Terus kalau kita ngomongin di pasal secara umumnya ngomongin pembunuhan itu ada di KUHP. Di KUHP itu di pasal dia tadi ada di 338 sampai 342, bahkan kalau kita lebih jauh lagi itu nanti sampai di 349. Nah, terus kalau undang-undangnya itu enggak, tapi kita tuh ada meratifikasi beberapa, kalau di hukum itu bahasanya traktat atau perjanjian internasional. Itu ada di DUHAM, ada juga konvensi-konvensi lainnya di internasional. Sebenarnya apa sih Kang menurut Akang kira-kira tantangan terbesar nih dalam menghadapi kasus femisida ini sendiri? Tantangan terbesar dalam menghadapi kasus femisida itu, ini tantangan terbesar untuk semua kasus ini. Kesadaran publik. Hari ini kurangnya sosialisasi dan peningkatan kesadaran publik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ngomongin spesifik di femisida, laki-laki itu overpower. Dan akhirnya Indonesia itu belum menerima yang namanya kesetaraan gender. Walaupun parti ini udah emansipasi, udah menggaungkan emansipasi dan lain-lain, tapi pada hari ini kalau ngomongin pria itu pasti dia ngomongin maskulin, gua maskulin nih, gua nih yang punya kuasa, lu orang lemah. Dan sebenarnya itulah yang akhirnya bikin femisida ini tuh selalu menjadi hal yang terus berulang-ulang. Dan bahkan ada yang berlindung di kata budaya. Nah ini juga ada yang menarik. Jadi ada satu hasil legislasi yang saya ambil, izin saya baca ya. Ini menarik nih terkait, dan saya sepakat di sini. Itu di pasal 9 Guatemala terkait femisida dan bentuk kekerasan terhadap perempuan. Dia kayak gini narasinya. Tidak ada tradisi, budaya atau agama dapat digunakan untuk membenarkan kekerasan terhadap perempuan atau untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan tersebut. Aku sepakat juga sih Kang jadinya mendengarnya. Mungkin aku sebagai perempuan juga sangat setuju ya bahwa ya siapapun gak berhak menjadikan entah itu mungkin agama atau mungkin gender sebagai alasan bahwa ya kamu berhak menyakiti saya gitu. Apalagi femisida ini kalau misalkan aku rangkum sendiri dari yang tadi kita udah ngobrol ya, kekerasan terhadap perempuan ya bisa dibilang karena dia perempuan juga gitu. Bener gak sih Kang? Kayak sedikit mengerikan ya, sangat mengerikan ya sebenarnya femisida ini sendiri. Kalau misalkan dari Kang Riko sendiri nih Kang, sebagai laki-laki, kan tadi kita udah ngelihat sisi pandang perempuan dari Presial ini. Kalau dari Kang Riko sendiri, gimana sih Kang? Maksudnya menurut Akang sendiri perempuan tuh harus seperti apa sih Kang dalam menghadapi kasus femisida ini? Di balik kita juga harus lebih pintar mengedukasi diri kita sendiri ya mengenai femisida itu apa dan gimana kita harus melawannya kalau misalkan kita mendapatkan kekerasan. Dari Akang sendiri sebagai laki-laki atau kaum yang bisa dikatakan kamu sering banget nih gitu melakukan kekerasan sama kita itu gimana tuh Kang? Teruntuk perempuan ya maksudnya ya pertanyaannya.
Kalau misalnya untuk perempuan yang paling penting adalah belajar bukan bermaksud mengguru ya, namun memperdalam ilmu-ilmu psikologi. Karena yang tadi udah dijabarkan, femisida ini cenderung terjadi di kalangan intim, keluarga, teman kerabat, pacar, istri. Bahkan ada juga beberapa kasus yang membau unsur-unsur tadi kan, budaya, agama, segala macam. Jadi emang harus perlu diketahui dulu nih sebagai manusia gitu loh, sebagai manusia, ilmu-ilmu kemanusiaan. Terus mungkin kita bisa lebih mengerti lagi kalau misalnya kita belajar lagi tentang historikalnya, tentang apa sangkut pautnya dengan agama, apa sangkut pautnya dengan budaya di tempat-tempat tertentu gitu loh. Supaya tadi kan kadang kalau masalah kepercayaan, masalah budaya segala macam itu kan sangat sensitif. Orang dengan pride-nya, dengan kepercayaannya, dengan keyakinan, dengan keimanannya, jadi menganggap bahwa lelaki lebih tinggi dari perempuan, seperti itu. Jadi emang belajar tentang psikologinya, belajar tentang kalau di buku ada tuh buku apa ya judulnya lupa, dari Henry Manampiring itu tentang Alpha Woman apa itu sempat baca, cuman belum sampai habis, baca sekilas. Emang buku itu penting banget untuk perempuan supaya bisa menjadi perempuan yang tidak mudah dilecehkan, tidak mudah dianggap remeh, tidak mudah dipandang sebelah mata gitu loh. Karena emang balik lagi, kalau misalnya kita lihat dari para pemikir, sebenarnya kebaikan itu adalah kebaikan dan kebahagiaan adalah anak dari pikiran itu sendiri gitu loh. Jadi emang harus didalamin lagi, jangan anggap ini masalah karena orang terdekat kita belum kena, kitanya belum kena, jadi jangan anggap sepele gitu loh. Karena sama-sama kaum perempuan harus saling mendukung seperti itu. Berarti kalau misalkan kita ngebahas lagi femisida ini, di samping kengeriannya ya femisida ini, dan lagi-lagi korbannya tuh kebanyakan ya perempuan, karena femisida ini kan memang untuk perempuan gitu ya, kejahatan kepada perempuan gitu. Dan di samping itu juga kayak yang Kang Andre jelasin tadi, bahwa ternyata memang belum ada undang-undang yang mengatur khusus untuk kasus femisida ini sendiri gitu. Kayak kita sebagai kaum perempuan memang harus lebih pintar gitu ya Kang Teh, untuk menghadapi ketika kita udah mendapatkan hal-hal yang mungkin ada indikasi ke arah kejahatan atau hal-hal sejenisnya mungkin ya. Tapi nih Kang Andre, aku balik lagi ke Kang. Kalau misalkan kita ngebahas masalah kasus femisida, karena di Indonesia ini sendiri mungkin belum ada peraturan khusus nih mengenai femisida, ada nggak sih Kang kayak contoh mungkin di negara lain yang sudah mengatur secara khusus, atau mungkin kasus-kasusnya tersorot dan bisa kita dengar untuk kita jadikan pelajaran lah gitu mungkin Kang? Ada dua contoh. Yang pertama itu adalah Meksiko. Meksiko itu negara yang paling menentang terkait kekerasan perempuan. Terus yang kedua tuh ada Uni Eropa. Itu dia di konvensi Istanbul, dia berbicara tuh ada sekitar 20 negara, bahwa 20 negara ini harus sama-sama menentang kekerasan terhadap perempuan, apalagi pembunuhan. Berarti dari contoh dua negara tadi pun udah sangat jelas ya bahwa mereka tuh sangat tidak sepakat dan sangat menjaga bagaimana keselamatan dari si kaum perempuan ini sendiri. Oke, menarik banget ya sebenarnya Kang, kalau misalkan ngebahas femisida ini sendiri. Sebenarnya aku sebagai moderator, maksudnya aku sebagai kaum yang belum begitu sering mendengar femisida ini sendiri, jadi lebih tahu nih sebenarnya gimana sih femisida ini sendiri. Tapi kalau misalkan aku balik nanya nih ke Akang dan Teteh ini, mungkin ke Kang Andre juga, kira-kira apa sih Kang yang bisa kita lakuin gitu untuk mencegah si kasus femisida ini tuh semakin marak gitu? Mungkin dimulai dari kita sebagai mahasiswa dulu nih, dari lingkungan kita dulu gitu. Sebenarnya di saat waktu emansipasi dan wanita akhirnya bisa bersekolah, itu mulai menghilangkan stigma, menentukan stigma tentang wanita itu 3 ur, dapur, kasur, sumur. Wanita 3 ur. Karena pada akhirnya wanita juga berhak untuk mendapatkan pendidikan. Nah, balik lagi, berarti bagaimana sih akhirnya cara kita mencegah pendidikan? Memberikan pendidikan, bahkan harusnya dari SD. Nah, terus yang kedua, akhirnya kita juga berbicara tentang apa? Tadi yang disampaikan oleh Akang ini, memberikan bantuan secara psikologis kepada wanita. Karena pasti sering dengar lah, wanita tuh lemahnya di telinga.
sedangkan laki-laki itu jagonya di mulut. Nah, hal-hal yang kayak gitu coba harus kita didik nih wanita itu bahkan dari dini, karena kalau berbicara tentang hal itu, ini sedikit tips caranya pria mau coba akhirnya dia melakukan kekerasan terhadap wanita dengan cara apa? Dengan cara dia membuat si wanita itu merasa bahwa kamu tuh punya aku gitu. Kamu tuh nggak akan kemana-mana. Jadi kamu harus nurut. Kalau nggak nurut, barulah terjadilah tindak-tindakan itu. Mungkin step by stepnya adalah dari nyentak, naik lagi step lain mulai mukul sedikit, mukul banyak, bonyok, dan akhirnya kematian. Nah, hal-hal itu juga yang harus coba kita edukasi, karena nggak ada solusi lain selain edukasi. Ketiga, kita sebagai mahasiswa, kita juga harus bisa nih bikin posko pengamanan terkait calon korban. Amit-amitnya bahasanya calon korban itu orang yang udah mulai terindikasi nih dalam hubungan pacarannya. Kalau kita ngomongin di lingkungan pendidikan, karena kalau ngomongin pendidikan itu harus jadi ruang yang aman. Tapi pada akhirnya sekarang kalau ngomongin ruang pendidikan, malah ruang pendidikan lah tempat hal-hal itu terjadi. Jadi cegah di ruang pendidikan. Kalau misalnya dari Presiali sendiri gimana nih Pres? Oke, kurang lebih yang sama kayak Kang Dri sampaikan juga. Jadi sebagai kaum perempuan juga, tentunya sini juga perlunya adanya edukasi gitu. Entah kita sebagai mahasiswa, tapi kita juga tidak perlu untuk pura-pura tidak tahu. Padahal ini tahu nih, udah jelas-jelas nih gitu. Tapi kita masih kayak rabun mata, kulit telinga, sampai kita mikir kayaknya tidak akan sampai ke sini gitu. Jadi perlunya mahasiswa tuh edukasi, banyak yang membaca, seperti buku yang tadi Riko sampaikan itu juga boleh tuh bisa di check out, nanti bisa tanya Riko linknya di mana Pak ya. Gitu. Terus juga sebagai perempuan juga harus pintar milih pasangan sih kalau menurut saya pribadi ya. Kenali pasangan yang lebih baik, luar dalamnya, dan juga hati-hati sekarang tuh banyak banget platform chat online yang tadi saya sudah sebutkan di awal, banyaknya ketemu dengan cowok-cowok random, dan ketika diajak ketemuan atau ngopi nongkrong bareng tuh jangan cepat terpancing. Benar kata Mas Andre, laki-laki itu tuh jago di mulut, bahkan perempuan itu jago di telinga, kalah di pendengaran gitu. Itu juga bisa jadikan pembelajaran juga untuk teman-teman supaya bisa memilah yang mana harusnya bisa menjadi pasangan kalian. Ingat, perempuan untuk disayang bukan untuk dikeraskan gitu. Oke, sepakat banget sih aku. Nah, tapi kalau misalkan kita membahas kasus yang ada di Indonesia ini sendiri nih, karena kasus femisida ini sendiri tuh jarang terdengar kan. Menurut kalian nih, menurut akang-akang dan teteh-teteh, peran dari media ini sendiri dalam memberitakan kasus femisida dalam beberapa waktu kebelakang deh gitu, sejak femisida ini mulai sering terdengar lah di Indonesia, apakah media ini cukup membantu atau bahkan justru kayak bikin orang semakin takut gitu loh untuk kayak kayaknya kalau misalkan aku ngalamin kekerasan, aku keep aja deh, aku takutnya malah jadi kayak gini gitu. Gimana tuh kira-kira? Dari Kang Ada dulu boleh deh. Sebenarnya ada dua. Kalau kita ngomongin sisi positifnya media hari ini, itu adalah pertama nambahin edukasi terkait femisida. Akhirnya semua orang juga bisa jadi mencegah, mewanti-wanti dan lain-lain sebagainya. Tapi ada sisi negatifnya. Gak satu, tapi beberapa media bahkan membuat korban tuh jadi lebih trauma. Dengan cara apa? Banyak media itu yang akhirnya dia mengeksploitasi isu. Isunya padahal gini, tapi gimana sih biar akhirnya jadi hot? Yang kedua, ada juga media itu yang bikin victim blaming, seakan-akan jadi menyalahkan korban. Pasti sering dengar narasi ini, dan ini aku benar-benar gak sepakat ya. Ya ibarat permen, kalau dibuka nanti semut pada nyamperin. Sedangkan perempuan itu gak pernah bisa disamakan oleh apapun, entah sama makanan, sama barang. Perempuan adalah makhluk yang mulia karena dia yang melahirkan peradaban. Sepakat banget tuh aku. Aku agak makin tersentuh ya mendengar kasus-kasus femisida ini sendiri. Kalau dari Kang Riko gimana Kang? Kalau dari aku coba menjabarkan ini ya, sisi lainnya. Tadi kan udah disebutkan plus minusnya dari media. Cuman aku lebih menyoroti tentang pelaku media sosialnya sebenarnya. Dari pelaku media sosialnya pun yang disebutin Kang Andre tadi kan lebih banyak dilakukan oleh netizen sebenarnya. Jadi sebenarnya emang sangat disayangkan apabila udah terbukti ada korban, si perempuan ini menjadi korban pelaku kekerasan, entah itu sampai pembunuhan ataupun luka-luka yang lainnya. Yang sangat disayangkan adalah banyak orang yang malah menghujat si korban, dan itu menjadi salah satu faktor
tadi yang udah disampaikan di data-data tadi, banyak kasus, cuman ada sekitar kalau nggak salah koreksi 40 kasus yang 40% yang si korban ini nggak berusaha untuk mengadu, nggak berusaha untuk speak up gitu loh. Karena itu tadi salah satu faktornya yang paling besar kalau menurut saya ya, yang paling besarnya adalah banyak orang-orang yang tidak mengerti dan akhirnya menggerakkan dua jari ini, ibu jari, untuk ikut menghujat padahal udah terbukti dia adalah korban gitu loh, malah mendukung si pelaku. Tadi ada istilah kayak perempuan ibarat permen, itu kan sangat apa ya, sangat disayangkan, apalagi kalau misalnya yang ngomong itu adalah perempuan itu sendiri gitu loh, sebagai kaum yang sama gitu loh. Itu sih sebenarnya. Oke. Aku cukup menarik mendengar kayak malah menyalahkan si korban dan mendukung pelaku mungkin ya. Kalau gitu, kalau misalnya aku bertanya nih, mungkin aku tanya ke Kang Andre nih. Kita sebagai, katakanlah mungkin aku sebagai salah satu orang yang berada di lingkungan, misalnya ada salah satu orang terdekatku atau kayak temanku nih, amit-amit ya sebenarnya jangan sampai kejadian. Ada indikasi bahwa dia nih mendapatkan kekerasan nih, entah itu baik dari pasangannya atau dari keluarganya mungkin gitu. Kira-kira apa sih Kang langkah yang bisa aku lakukan sebagai orang terdekat atau sebagai lingkungan yang terdekat dari dia gitu? Membuat lingkungan itu seakan-akan bagi dia lingkungan aman. Yang pertama, buat kita sebagai teman yang nyaman, teman yang aman, tempat dia untuk bercerita. Karena salah satu metode asesmen untuk korban itu pasti kita berbicara juga tentang gimana sih akhirnya dia mau cerita sama kita. Bahkan banyak orang yang sorry itu saya kurang berpengalaman, termasuk aku ya maksudnya. Kamu kenapa? Coba cerita, harus cerita biar. Nah, itu kan akhirnya dia jadi kena tuh psikisnya. Jadi merasa tertekan. Ada beberapa step atau cara gimana sih cara asesmen korban. Nah, kalau nanti dia udah sampai di tingkat yang lebih lanjut lagi, kita punya Komnas Perempuan. Pergunakan instansi itu. Kita juga punya beberapa instansi yang bergerak, contohnya ada yayasan banyak tuh. Yayasan, ada Komnas Perempuan juga, ada, dan banyak hal lah sebenarnya, banyak lah instansi terkait itu. Tapi kadang minusnya tuh si femisida ini tuh kurangnya pemahaman dari aparat penegak hukum terkait femisida. Itu yang akhirnya bikin jadi PR di kita. Tapi kalau untuk tadi caranya, itulah kurang lebih. Pertama asesmen, buat dia jadi ruang aman, ruang nyaman. Kalau memang perlu, bisa dinyatakan di layanan pengaduan. Berarti kayak mungkin yang bisa dikatakan sebagai organisasi atau wadah lah ya untuk menampung dari kasus-kasus femisida ini sendiri. Kan contohnya kayak ada Komnas Perempuan dan lain-lain seperti yang udah Kang Andre sebutkan lah ya. Kalau misalkan melihat dari sisi kita nih, kira-kira gimana sih Kang cara kita gitu untuk bisa mendukung gerakan atau setiap hal yang dilakukan dari misal katakanlah dari organisasi tersebut atau kayak Komnas HAM dan lain-lainnya, Komnas Perempuan untuk mendukung mereka dalam rangka memberantas atau semakin menghilangkan kasus femisida di Indonesia ini? Aku bakal balik lagi di pertama itu edukasi. Kalau kita ngomongin mahasiswa berarti kita edukasi minimal ke keluarga kita lingkup terkecil, ke adik-adik kita, atau mungkin kalau kita ngomongin perguruan tinggi kan itu ada pendidikan, penelitian, pengabdian. Coba di bidang pengabdian tuh kita juga sebarkan, entah ke anak-anak SD, anak-anak SMP. Nah, selain edukasi ada apa? Coba kita gaungkan semangat bahwa perempuan itu kuat. Yang ketiga, ini ada agenda tahunan yang tapi sebenarnya setiap hari harus kita gaungkan. Tapi ada di satu acara besar, itulah kita kenal dengan 16 HAKTP, Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Ikut terus sosialisasikan, coba terus, karena pada akhirnya telinga ke telinga, mulut ke mulut itu bakal jadi sebuah kekuatan yang besar. Karena untuk menentukan sebuah sistem yang buruk, itu kita harus menghimpun massa, menghimpun basis. Coba kita bangun kesadaran antara masing-masing kita. Oke, seru banget ya teman-teman. Hari ini kita ngebahas kasus femisida ini sendiri. Mungkin karena udah masuk sesi terakhir juga nih ya Kang Teh. Terakhir nih sebelum kita tutup podcast hari ini, aku pengen nanya dari Pres dulu, boleh mungkin nanti dimulai dari Pres. Aku pengen nanya ada pesan apa nih Pres kira-kira dari Pres sebagai perempuan, mungkin untuk kaum perempuan juga di luar sana dalam rangka kita harus bisa menjaga diri mungkin sebagai perempuan, dan untuk kaum femisida lain yang mungkin sebenarnya mereka udah mendapatkan kekerasan tapi mereka belum berani speak up gitu.
Boleh dari Flash dulu. Hai, terima kasih Rod. Mungkin ini karena kita sesama perempuan, jadi pesan saya juga untuk ke perempuan bukannya mengedukasi atau mengajarkan atau menggurui, tapi di sini saya mau bilang ke teman-teman semua bahwa perempuan itu untuk disayang bukan untuk dikasari. Sebagai perempuan harusnya kita bisa menjadi wadah garda terdepan untuk melindungi sesama kaum perempuan, bukan malah menjatuhkan kaum perempuan lainnya. Dan di sini juga teman-teman perempuan, kita juga harus bisa melek tentang adanya isu atau kasus kekerasan yang terjadi mungkin di orang-orang sekitar kita dan juga mungkin terjadi pada diri kita sendiri. Jadi perempuan harus pintar, bijak dalam mengambil setiap keputusan dalam hidup kita, karena satu keputusan akan mempengaruhi selama hidup kita begitu. Dan juga untuk teman-teman, jika kalian mengalami kendala untuk malu bercerita ataupun malu untuk berbagi cerita kalian bisa langsung hubungi layanan perlindungan kaum perempuan dan anak yang ada di Bandung sendiri atau berada di daerah terdekat kalian. Mungkin begitu, Roh. Oke, dari Kang Andre boleh mungkin Kang. Aku mungkin sedikit aja. Orang yang melahirkan peradaban tidak layak mendapat kekerasan. Pada akhirnya coba bangun kesadaran. Kita nggak pernah lahir dari lahir laki-laki. Kita lahir dari lahir seorang perempuan. Coba sayangi perempuan seperti kita menyayangi ibu kita sendiri. Minimal kalau nggak bisa disayangi jangan dikasarin lah. Terima kasih. Oke. Kalau dari Kang Riko gimana? Kalau dari aku untuk mencoba untuk menampar sedikit sebagai orang-orang yang patriarki mungkin ya, karena unsur patriarki sangat berpengaruh terhadap femisida. Menurut aku ada satu pertanyaan radikal tapi nggak untuk dijawab, dipikirin aja. Kalau misalnya manusia yang diciptain pertama itu adalah perempuan, apakah korban kekerasan akan terjadi terhadap laki-laki? Itu mungkin. Oke. Di pembahasan kali ini benar-benar banyak banget ya pelajaran dan ilmu-ilmu baru yang aku sendiri pun baru bisa aku dapetin di podcast ini gitu. Mungkin kedepannya ini jadi titik awal atau titik aku untuk mulai ngelangkah mencari tahu lebih jauh tentang femisida itu sendiri dan gimana hal-hal aku sebagai perempuan bisa melindungi diri aku dan mungkin lingkungan-lingkungan terdekat aku sendiri ya. Sekali lagi aku ucapin makasih banyak buat Kang Andre yang udah turut hadir menjadi narasumber kita hari ini, juga Pres dan Wapres aku. Terima kasih banyak udah menemani aku untuk podcast dan membahas kasus femisida kali ini. Mungkin untuk teman-teman Ulbi sekalian, itu aja pembahasan hari ini yang bisa kita sajikan. Semoga banyak ilmu dan banyak pelajaran yang bisa dipetik dari pembahasan kali ini. Aku Dia pamit undur diri. Sampai jumpa di Pamali episode berikut ya. Terima kasih.